yang kemudian penerimaan uang tadi berubah pada aset-aset yang bernilai ekonomis begitu. Kemudian juga kami tentu lakukan penyitaan yang pada akhirnya nanti akan dirampas pada proses persidangan begitu ya. Jadi perlu juga kami tegaskan di sini, tentu KPK tidak berhenti pada hanya proses melengkapi alat bukti suap dan gratifikasinya, tapi kami pastikan kami terus kembangkan sampai kemudian kami juga harapannya tentu menemukan alat bukti untuk bisa menerapkan pasal lain dan juga undang-undang lain seperti tindak pidana pencucian uang. Tapi semuanya tentu butuh waktu, kalaupun kemudian pada proses penyidikan tidak mencukupi, maka masih ada kesempatan pada proses penuntutan maupun persidangan. Sejauh ini kan dugaan suap 1 miliar dan gratifikasi 10 miliar. Kalau tadi Mas Ali bilang ini terbuka juga misalnya untuk tindak pidana pencucian uang, artinya strategi follow the money sudah mulai sekarang kah atau menunggu dulu pencucian uangnya cukup bukti? Ya, tentu follow the money tetap harus dilakukan dari sekarang pasti ya. Kami lakukan sebagai strateginya. 1 miliar dan 10 miliar, 1 miliar dari suap dan 10 miliar dari gratifikasi tentu bukti permulaan Kak Priska ya. Jadi ini kan titik awalnya begitu. Entry point untuk bisa masuk mengembangkan dimulai dari angka 1 miliar dan 10 miliar. Tentu kami akan terus kembangkan. Kalau kita berkaca pada kasus-kasus lain ya, contoh misalnya Probolinggo kan berawal dari 20 juta tapi bisa berkembang, KPK melakukan penyitaan sejumlah 100 miliar, kami bilang 100 miliar dari 20 juta. Ini titik awalnya kan dari 1 miliar dan 10 ya, 10 miliar. Artinya memang dari angka 11 miliar ini kami akan terus telusuri aliran uang, penerimaan dari pihak-pihak lain sepanjang kemudian ditemukan alat bukti, pasti kemudian kami juga tetapkan sebagai tersangka pada pasal-pasal lain, bahkan kemudian undang-undang lain seperti TPPU yang saya sebutkan tadi. Kalau sekarang, jadi penekanan untuk yang jadi tersangka selain Lukas NMB dan Liatul Ulaka, sudah ada lagi potensi tersangka lain atau yang sudah ditetapkan sebagai tersangka lainnya? Ya, sejauh ini kami fokus 2 orang ini karena memang kami juga butuh waktu yang cukup nanti untuk terus menelusuri ya, karena menelusuri aset-asetnya ya, karena memang kan begini Mbak Priska, bahwa kami juga sering sampaikan ya, untuk aspek jerak para pelaku korupsi itu tidak hanya kemudian hukuman penjara ya, hukuman pidana badan, tetapi kami menilai bahwa justru kemudian efektif ketika seluruh aset-aset dari hasil tindak pidana korupsi dirampas. Nah, tentu untuk menuju ke sana kan kami harus dari awal mendata, kemudian melakukan penyitaan aset-aset. Ini kan tentu butuh waktu untuk menelusurinya, sehingga kami juga tidak hanya di Papua maupun Jakarta melakukan penggeledahan, bahkan kemudian di provinsi lain sampai ke Batam terakhir ya, kami melakukan penggeledahan. Tentu nanti masih terus kami lakukan upaya-upaya tersebut, harapannya memang kemudian perkara ini bisa berkembang sebagaimana informasi yang sudah beredar saya kira ya, termasuk kemarin sudah kami sampaikan 76, sekian miliar itu tentu juga bagian dari penelusuran uang-uang tersebut yang berubah menjadi aset begitu. Kemarin juga disebutkan kan ada emas batangan, ada mobil mewah begitu kan. Ya tentu kami akan terus telusuri dan dalami lebih lanjut untuk mengejar aliran-aliran uang yang berubah menjadi aset-aset yang bernilai ekonomis tersebut. Jadi penelusuran aset juga sekarang jadi salah satu pengembangan dari penyidikan kasus suap gratifikasi terhadap Gubernur Papua Lukas NMB oleh KPK. Terima kasih Ali Fikri, Mas Ali, terima kasih waktunya juru bicara KPK telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Berikut